Jadi kita belajar hari ini tentang ilmu pendidikan Islam itu memang ternyata pendidikan Islam ini memang jangan sampai orang Islam sendiri tapi ternyata dia tidak menguasai dalam ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Contoh yang kau omongkan kan, ketika kau tanya berapa rukun Islam, rukun iman, sampai salah mengucap, salah ngaku, hati-hatinya itu, ada ruang. Dan setelah itu banyak tentang dalam makalah ini kan pentingnya pendidikan agama Islam itu bagi pemeluknya. Salah satunya yang tadi yang disampaikan seperti yang Mu'adz bin Jabal lakukan. Apa uji Mu'adz bin Jabal tadi? Kena ngeli. Ulangan tadi. Nah, Mu'adz bin Jabal tadi ngomong apa? Mu'adz bin Jabal. Yang tadi disampaikan Mu'adz bin Jabal tadi ngomong apa? Kalau lupa. Kalau lu ingat pas. Apa dulu? Sini, coba. Mana tadi? Apa tadi? Bin Jabal pernah berkata, Yo. andai kata orang berakal itu mempunyai dosa pada pagi dan sore hari sebanyak di langit pasir, maka akhirnya dia cenderung masih bisa selamat dari dosa tersebut. Namun sebaliknya, andai orang bodoh itu mempunyai kebaikan dan kebijakan pada pagi dan sore hari sebanyak bilangan pasir, maka akhirnya dia cenderung tidak bisa mempertahankan sekalipun hanya sebesar biji sawit. Biji sawit. Nah, sekarang maksudnya apa itu? Kawan, ngeli. Kita anggap itu sudah diskusi nih. Lah sudah diskusi, kalau mulai kecil sudah diskusi. Kesimpulan dari kata-kata Yo. itu arti orang yang berpendidikan itu lebih tinggi daripada orang yang bodoh Yang tidak belajar tadi. tidak belajar. Berarti orang yang punya ilmu itu lebih apa tuh? Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Derajat daripada orang yang tidak berilmu. Salah satu itu tadi atau Mu'adz bin Jabal, seandainya orang pandai itu dia punya dosa banyaknya sebesar seperti pasir di laut, seperti buih di laut, tapi dia bisa menyelesaikan atas dosanya itu dan dia bisa minta pengampunan. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, ya, ketika dia punya dosa, seperti pasir tadi banyaknya, dia tidak bisa mengatasinya. Bahkan walaupun sebesar biji sawi pun dosanya, dia tidak bisa menyelesaikannya. Oleh karena dia tidak pandai betul. Biji sawi itu diistilahkan saking kecilnya. Yo, sawi itu kecil ini aneh tuh. Tapi kalau kamu mengutamakan bisa biji sawit yang sekarang di kebun kamu, antaklah. Ya intinya mah itu kan. Kalau pintar orang yang banyak pun dosanya banyak dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Tetapi ketika cara bertaubat itu dia ngerti cara bertaubatnya, nah itu contoh. Nah, kita cocok mana orang itu lah berilmu, lah berpendidikan, lah dia tahu bahwa melakukan suatu perbuatan itu dosa, tapi masih tetap dilakukan. Coba tanggapannya. Nah, ada juga lagi dalil ditemukan seandainya dia berilmu dan dia ngerti ada dosa di dalamnya, tapi dia masih melakukan dosa itu, dikabarkan juga bahwa dosanya juga lebih besar dari orang yang tidak berilmu tadi. Ketika orang tidak berilmu dia melaksanakan dosanya, karena dia tidak ngerti tadi, makanya mungkin kecil dosanya. Nah, itu salah satu juga yang ditemukan seperti itu. Kalau dia seandainya pengen bertobat atas kesalahan atau dari kesalahan dan dosanya, ya intinya kalau dia nak bertobat dia bertobat. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan bahwa janji Allah itu yang cerita yang kamu kemarin kan ada 4 kan. Nah salah satunya minta pengampunan. Sebanyak apa dosa kamu, ya dosa kamu terhadap Allah itu, ketika kamu minta pengampunan maka akan diampuni oleh Allah. Nah beda dengan wong dah kalau minta ampun nyela berdosa, nyela sombong, nyela sekendak hati. di lingkungan ya ada sebagian orang tua rajin 5 waktu dan enggak. Terus puasanya sudah walaupun wajib dilakukan. Nah, tapi dia untuk pekerjaan misalnya jual sabun, narkoba, macam apa
tanggapan itu? Ampun ya. Iya, tapi dia tetap masih jualan sapu, masih beda kamu. Ibadahnya ada, tapi gawe dak maksiatnya terus. Nah, kalau itu maksiatnya tidak, itu wajar sapu. Ya sama itu maksiat namanya. Bukan maksiat, bukan mau ngomong ini dengan betina, bukan. Iya, bukannya zina biasa. Iya bukan, maksiat itu buat dosa maksudnya. Itulah orang yang tidak memanai dalam sholatnya. Jenguk sholatnya benar apa tidak. Makanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau dia sholat rajin, melakukan maksiat terus, yang tadi kan, berzina, menyuar sabu, mabuk-mabukan dan segala macam, artinya ada masalah dengan sholat. Cek sholatnya berarti tidak sempurna sholatnya. Sempurnanya sholat kalau wuduknya benar. Wuduknya benar kalau dia istinjaknya benar. Paham? Sekarang mohon maaf buang air besar, buang air kecil, tidak istinja. Dia ngambil uduk, sah tak uduknya? Tidak. Sekarang kalau uduknya tidak sah, nya sholat bermakna tak sholatnya? Sia-sia. Maka pentingnya dalam pelajaran awal namanya tahar. Adakah Ustaz yang misalnya itu nasihat atau gambaran untuk dia itu supaya kita itu mengarahkan dia lebih baik? Bisa, ngapa tidak bisa? Pertama kita kalau baca memang keluarga kita ngomong dulu, berhentilah mang, berhentilah kak. Yo, lah aku tidak makai, mamang tidak makai, tapi mamang jual. Mamang sadar tak orang yang makai itu? Satu, keluarganya berpisah, hidupnya saro miskin, belum sakitnya, belum banyak yang mati. Kena siapa? Kena mamang yang jual tadi. Belum nak belinya tautang, jual kebun, jual rumah. Sekarang mamang kejemuannya berduit atas hasil tadi. Mamang tahu tak dalam agama ini ada nama istidrot? Dengar tak? Istidrot. Ya pernah dengar lah? Belum. Istidrot itu orang tulis. Istidrot itu orang yang melakukan dosa tapi masih Allah junjuk kelebihan. Dia banyak berbuat dosa tetapi masih dikayukan oleh Allah. Itu namanya istidrot karena Allah membiarkan dia berlubang dengan urusan usulan. Tapi jenguk kaki kalau dia jatuh. Dia tertimpa penyakit. Dia berduit, hartanya banyak, milioner. Ketika dia berobat keliling dunia dia berobat dan tidak baik, habis dah harta hidupnya. Itulah istidrot. Istidrot itu orang yang melakukan dosa tetapi dia terus berbuat dosa. Tapi hartanya diinjau oleh Allah, paham tak? Masih ditambah-nambah, masih diberi kenikmatan. Ya. Biar apa ini kan? Lebih mantap kajian. Jadi istidrot itu adalah istilah istidrot itu jadi macam ini. Mungkin kawan juga heran kan? Ya Allah, wong ini padahal dia melakukan dosa, dia jual barang itu barang tidak benar. Ketika orang belinya umum jatuh miskin, ketika umum belinya keluarganya berangkatkan ada bercerai, anak tidak terurus, rumah terjual, lebih terjual, dan sekarang wong yang makai itu sekarat kena penyakitnya, tidak beli lagi barang. Tapi wong ini tetap dikayukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wong jual tadi kan, bandar tadi. Nah, kau bertanya pasti, kenapa wong itu caknya ini? Apa Allah tidak menghukum? Bukan. Allah lagi membiarkan dengan istilah istidrot tadi. Dibiarkan, ayo. Tapi kaki ketika dia jatuh. Sekarang dia banyak duit. Seandainya salah satu dia bukan, dia punya penyakit, keliling dunia dia tidak baik-baik penyakit itu. Habis dah aku. Nah berikut Ustaz, kalau seandainya dia sedekah atau yasinan atau camalan, seandainya itu termasuk dengan pemahaman keagamaan. Jadi dia berbuat dosa, duit yang hasilnya haram tadi
dilakukan untuk bersedekah dengan orang lain. Kate faedahnya. Kate faedah sia-sia. Tak baca dia ngomong bersihkan harta tadi tu. Dia kata mesti harta tadi. Nah, itu kan. Paham ya? Cuma amal baik itu hanya masih melakukan. Ya percuma dia berbuat seandainya dia terus melakukan kejahatan. Jadi mohon maaf nian ka awak tu kan menggurui gitu kawan. Awak sekarang tentang kuliah lah ngajari pula bukan. Iyo. Memang asik nian kita ni berbuat dosa sementara semakin dia dikayu-kayukan oleh Allah. Uang akan terpesona. Oh, si anu awak nak minum pula ikut juga awak sepertinya. Berarti istilah katanya itu tadi dia sholat cuma nak menutupi segala kemaksiatan yang ada. Bisa dia kena solat tu nak menutupi kemaksiatan yang ada, dan kemudian ketika solat juga Allah tak nerima, bahkan Allah ngomong wong ini munafik, lain di mulut lain di hati. Dia solat cuma nak biar orang tengok Oh iya alim. Tapi dia melakukan perbuatan ini lebih dari sepayannya. Maaf ngomong tuh, kalau urusan maka ada namanya dosa ini, tak ada dosa untuk diri sendiri. Tapi ada dosa yang mencelakakan orang lain. Ada pilah-pilahnya dosa. Tak tahu yang besar yang kecil, Allah alam bisawab. Sengananya kita berdosa ya. Tapi untuk diri kita dewe. Artinya kita dewe yang terhukum. Ketika Allah mengajak orang lain, seperti kau tidak pernah sholat, masuk dosa. Ya sudah dosa untuk dirimu. Tapi kalau kau ngajak orang lain, berhentilah sholat tu. Diam-diamlah sholat. Awas kalau kau sholat, kau dah punya duit, tu kecil lagi tu ngajak orang. Atau atau dia punya dalil yang lain, tak penting sholat, yang penting yang lain. Pernah dengar tak kamu? Wong itu baik, gawe baik dia tidak benar, tapi dia itu baik. Seribu. Dah. Sekarang kita masuk kerana banyak hal-hal yang memang luar biasa. Langkah-langkah menanamkan pendidikan Islam. Langkah-langkah ini langkah-langkah untuk menanamkan pendidikan Islam. Maka Al-Qurtubi menyatakan bahwa ahli-ahli agama Islam membagi pengetahuan menjadi 3 tingkatan, yaitu pengetahuan tinggi, pengetahuan menengah, dan pengetahuan rendah. Nah itu ya. Tapi yang tinggi ini tahu tak, dalam segala urusan ini adalah akhlak. Akhlak itu termasuk ilmu yang paling tinggi. Karena percuma orang yang punya ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi, dokter, profesor, cak kamu kaki tamat, lah S1, nyandang gelar apa namanya, SPD apa mau kan, tapi akhlakmu tak baik, maka hilang galau. Tapi kalau Ustaz ada orang sekolahnya tamat SD tapi akhlaknya bagus, itu lebih dipandang oleh mata Allah kebaikan. Hati-hati itu. Kemudian pendidikan Islam merupakan kebutuhan esensial bagi manusia. Bahkan karena pentingnya, maka Allah menempatkan perintah membaca sebagai instruksi pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Apa perintahnya? Mari. Pendip pertama waktu Nabi di Hiro itu waktu dia naik ke langit, ketika di gua Hiro dipeluk oleh malaikat, disuruh baca. Ayat apa itu? Bukan baca Iqra, baca surah Ya Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal, terus khalaqal, terus Iqra akram, terus sudah, pokoknya dihafal lagi. Intinya itulah yang pertama ayat turun. Apa kata Allah? Kata malaikat, baca atas nama Tuhanmu, baca alam yang luas ini, baca Allah telah memberikan banyak rezeki dan ilmu kepadamu. Ya luar biasa itu. Sejauh ini ada pertanyaan anda? Ada pertanyaan anda? Akhlak termasuk ilmu yang paling tinggi.
Percuma orang berilmu tinggi kalau akhlaknya tidak ada, percuma. Jadi kau nyanyi percuma air yang kau siramkan kepada pohon yang telah mati. Artinya menurut dekati akhlak sama becak sebujur bangkai. Percuma. Pohonlah mati kau siram, bukan tambah hidup malah tambah buruk. Ada lagi pertanyaan? Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan dalam pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah mudah-mudahan ini sudah termasuk ya ke diskusi yang pertama. Ya payah diskusi sama kawan, diskusi sama dosen langsung, aman langsung dari ini. Nah, tapi aku nak terakhir. Nah, ini ada kajiannya. Menurut Munir, tujuan pendidikan Islam menjadikan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tentu menghambakan diri kepada Allah, tentu memperkuat ikatan keislaman dan melayani kepentingan masyarakat Islam. Kemudian yang terakhir, berakhlak mulia. Atau ilmu itu termasuk ilmu akhlak yang lebih hebat. Demikian, sampai jumpa ya. Terus belajar, terus berbuat, jangan bosan-bosan menuntut ilmu, karena ilmu itu luar biasa. Tuntulah ilmu sampai ke negeri sini. Tuntulah ilmu dari buayan sampai ke pintu kubur. Suatu ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Itu dalil itu kau pegang sudah. Buat di kelas tempat mengajar. Apa bu itu artinya? Dah baca. Berhasil ceramah malam ini. Jadi ceramah malam ini belum, biarlah kaki terus belajar, insya Allah kapan-kapan waktu bisa sampaikan. Kalau kamu lah baca nyampai dengan murid bela sudah jadilah, alhamdulillah. Kalau ada momen terpenting adukan majelis taklim dan sebagainya, tubuh yang ngajar. Kurang Pak Ustaz, kami undang dosennya ngajar, aman dunia ya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa bersama mahasiswa material luar biasa. Walaupun dikit orangnya, tapi bermanfaat tentunya buat seluruh umat di dunia ini. Amin ya rabbal alamin.